warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersunu Arif dari Forum News Network. Nasib pencawapresan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang hingga sekarang tidak kian tak menentu itu mendorong internal Partai Golkar untuk melakukan evaluasi. Dan dalam pertemuan antara Ketua Dewan Pakar dengan anggotanya yang dilaksanakan di kediaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar yakni Agung Laksono minggu malam, kemarin malam, yaitu muncul rekomendasi untuk melakukan munaslup. Apa tugasnya munaslup atau musyawarah nasional luar biasa ini adalah satu, mengevaluasi beberapa rekomendasi kinerja dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, terutama berkaitan dengan keputusan dari Munas Partai Golkar 2019 bahwa Ketua Umum Partai Golkar itu diamanatkan untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Tetapi kan seperti kita ketahui sampai sekarang nasib Airlangga untuk menjadi, bahkan sudah diturunkan statusnya menjadi calon wakil presiden juga belum tidak menentu. Karena itu kata salah satu anggota Dewan Pakar, Ridwan Hisam, dia mengusulkan agar dilakukan munaslup untuk mengubah ini status pencapresan dari Airlangga Hartarto, dan tidak tertutup kemungkinan karena dia tidak bisa menjalankan mandat Munas tahun 2019 untuk menjadi calon presiden, maka dia juga akan dikudeta alias diganti. Itu penjelasan itu disampaikan oleh Ridwan Hisam setelah rapat Pak anggota Dewan Pakar di kediaman Agung Laksono ya. Dan ini tentu saja berita ini sebenarnya kalau kita telusuri dari pemberitaan di media sudah cukup lama ini disampaikan oleh Ridwan Hisam, tapi bahwa pernyataan ini kemudian secara terbuka dan disampaikan secara khusus dalam rapat Dewan Pakar ini tentu saja tidak bisa dianggap main-main. Apalagi kan kita tahu memang sampai sekarang ini nasib Airlangga Hartarto itu bahkan untuk menjadi calon wakil presiden saja belum jelas. Kita tahu bahwa Airlangga Hartarto dan Golkar ini kan kecenderungannya itu untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Raya ya, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya namanya ya. Ini koalisi yang digagas oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Pada waktu itu kan ide awalnya itu memasangkan Pak Prabowo Subianto dan Cak Imin ini sebagai pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024. Tetapi kelihatannya sampai sekarang ini Prabowo Subianto belum serak untuk menggandeng Cak Imin. Nah, kemudian kita tahu bahwa akibat dari konflik antara Ibu Megawati, kongsi antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi belakangan ini, kemudian menjadikan Prabowo itu menjadi salah satu opsi yang kelihatannya akan didukung oleh Presiden Jokowi dalam sebuah koalisi besar. Nah, koalisi besar inilah di situ kemudian bergabung di dalamnya ada PKB, ada Gerindra, ada Golkar, dan ada Partai Amanat Nasional. Nah, dua nama terbaru ini, yakni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional ini merupakan pendatang baru karena mereka ini kan sebelumnya bergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu. Ini koalisi yang paling awal terbentuk, yakni terdiri dari P3, Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Dan seperti kita ketahui, P3 itu sudah bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Nah, jadi sebenarnya secara praktis bagi Golkar dan PAN ini ya untuk mencari partner koalisi lain gitu, dan KIB ini otomatis bubar. Pilihannya memang tinggal tersisa dua, yakni apakah bergabung dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau bergabung dengan PDIP. Hanya dua situ, karena tidak mungkin kalau kemudian Golkar atau PAN itu dalam kondisi sekarang bergabung dengan koalisi Indonesia Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan dan diinisiasi oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sebab ini kan bagaimanapun juga Golkar dan PAN ini tersandra oleh Pak Jokowi, oleh Presiden Jokowi, dan Presiden Jokowi ini jelas tidak menghendaki Anies Baswedan maju pada Pilpres 2024. Jadi ya nggak mungkin lah kalau Golkar dan PAN bergabung.
PAN sebelumnya seperti kita ketahui setelah sekarang ini mencoba melakukan lobby-lobby internal di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu mencoba mendekati PDIP. Pada waktu itu Zulkifli Hasan bersama rombongan telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati. Tetapi kemudian ternyata di situ mengalami jalan buntu karena PAN ini kan sebenarnya agendanya jelas ini ya, beda sekali dengan Golkar. PAN ini agendanya jelas bahwa siapapun calon presidennya itu harus Erick Thohir yang menjadi calon wakil presidennya. Apakah itu berpasangan dengan Ganjar Pranowo atau berpasangan dengan Prabowo Subianto. Pada waktu itu memang kelihatannya dia bisa bermain di dua capres ini karena yang satu bagaimanapun juga tetap saja kendati itu kemudian diambil alih oleh Ibu Megawati, tetap saja itu kader yang tadinya disiapkan oleh Pak Jokowi, yakni Ganjar Pranowo. Sementara Pak Prabowo juga begitu, itu dalam kendali Pak Jokowi juga. Jadi dua-duanya bagi PAN sangat mungkin untuk bermanuver. Kalau tidak diterima oleh Prabowo Subianto sebagai calon wakil presidennya, ya kemudian bergabung dengan Ganjar menjadi calon wakil presidennya. Pokoknya targetnya Erick Thohir yang menjadi calon wakil presidennya. Nah, tapi kan seperti kita ketahui belakangan ini setelah Ganjar Pranowo diambil alih oleh PDIP, hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi itu merenggang dan bahkan juga kita melihat ada tanda-tandanya sangat jelas ini pecah kongsi. Ini tentu saja berkaitan dengan keinginan Pak Jokowi untuk tetap mengendalikan Ganjar, tapi di satu sisi juga Ibu Megawati juga tidak ingin bahwa Ganjar itu kemudian di bawah kendali Pak Jokowi. Sebagai petugas partai, itu yang ditegaskan oleh Ibu Megawati, jadi Ganjar Pranowo itu harus sepenuhnya dalam kendali Ibu Megawati. Maka muncullah kemudian perjanjian batu tulis yang dibocorkan ke media tapi dibantah oleh PDIP bahwa setidaknya ada 4 poin dan perjanjian itu. Yang pertama harus terus menjalankan ajaran-ajaran Bung Karno. Saya kira ini nggak ada persoalan buat Pak Jokowi juga. Yang kedua itu bahwa calon wakil presiden juga ditentukan oleh Ibu Megawati. Ketiga, calon kabinet itu juga ditentukan oleh Ibu Megawati. Dan yang keempat ini Ganjar Pranowo tidak boleh campur tangan dalam urusan suksesi PDIP. Artinya pokoknya ini juga masih jadi wewenang penuh dari Ibu Megawati atau setidaknya keluarga Bung Karno. Nah, tentu saja syarat-syarat ini yang membuat satu Pak Jokowi juga merasa tidak nyaman dan dua partai-partai lain tentu saja akan mikir ulang untuk bergabung dengan PDIP. Termasuk saya kira Golkar juga. Kenapa? Karena jelas bahwa agak meskipun berbeda dengan PAN yang mengharuskan Erick Thohir menjadi calon wakil presidennya. Kalau Golkar ini kan amanat Munaslupnya pada tahun 2019 itu bahwa ketua umum Golkar itu harus menjadi calon presiden. Tetapi kemudian kan kita tahu kondisi perkembangan pada politik mutakhir. Satu, di luar bahwa ada soal elektabilitas dari Erlangga Hartarto yang juga tidak naik-naik terus, bahkan dalam bahasanya Ridwan Hisam tidak lebih dari 1% elektabilitasnya. Jadi mana mungkin Erlangga Hartarto itu menawarkan diri menjadi calon presiden atau ngotot tetap menjadi calon presiden. Makanya kemudian diturunkanlah posisi tawarnya menjadi calon wakil presiden. Dan pilihan yang sangat mungkin itu adalah ke partai atau ke koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi calon wakil presiden. Ternyata ini pun tidak mudah ya, karena PKB misalnya mengeras. Dia merasa bahwa yang berhak untuk menjadi calon wakil presiden itu adalah Muhaimin Iskandar, karena bagaimanapun juga mereka ini adalah partai yang paling awal membentuk koalisi dengan Gerindra. Masa tiba-tiba ada partai-partai baru, apakah itu PAN ataukah kemudian Golkar menyodok posisi Caimin. Pada waktu itu yang ditawarkan oleh PKB kepada Golkar adalah bukan sebagai calon wakil presiden kalau mau bergabung di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, tetapi menjadi ketua tim ses gitu ya, Erlangga. Yang ini yang kemudian ditolak oleh Partai Golkar. Begitu juga dengan PAN yang menyodorkan Erick Thohir. Pada waktu itu ya PKB menyatakan harusnya PAN tahu diri karena mereka baru pendatang, masa tiba-tiba mau menyodok posisinya menjadi wakil presiden gitu ya. Yang ini juga kemudian ditolak oleh
PKB, apalagi kalau dari sisi jumlah kursi kan PKB juga lebih kuat dibandingkan dengan PAN. PAN ini hanya punya 44 kursi dan dia merupakan partai kedua jumlah kursinya yang paling sedikit di DPR setelah P3. Jadi tarik-menarik inilah yang saya kira mungkin jadi pertimbangan dari Dewan Pakar Partai Golkar untuk melakukan manuver. Itu manuver kemudian mendorong adanya munaslup, dan ya itu memang kemudian pertimbangannya mendapat justifikasi karena itu tadi satu, nasib dari Airlangga Hartarto itu makin tidak jelas, untuk pencapresan sudah jelas tidak mungkin, kecuali kalau dia membentuk koalisi sendiri gitu ya sama PAN misalnya. Nah, soal bahkan sudah diturunkan menjadi calon wakil presiden pun juga ini juga belum pasti karena ada penolakan yang sangat keras dari PKB. Dan belakangan ini kendati kita tahu sebenarnya Pak Prabowo Subianto itu pada dasarnya tidak menginginkan Cak Imin itu sebagai calon wakil presidennya. Pernyataan ini kita simpulkan dari statement yang disampaikan oleh adik Pak Prabowo, Yani Hasim Joyohadikusumo, yang ketika ditanya wartawan mengapa tidak segera mendeklarasikan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden Prabowo, dia menyatakan kalau Pak Prabowo mau berniat menggandeng Muhaimin Iskandar itu harusnya deklarasinya sudah dilakukan tahun lalu. Artinya ya kita bisa menyimpulkan bahwa ya Prabowo tidak menginginkan Muhaimin sebagai calon wakil presidennya. Tetapi ini pun tidak otomatis menjadikan Erlangga punya peluang menjadi calon wakil presiden. Belakangan ini ada perkembangan yang sangat menarik karena kelihatannya Pak Prabowo itu mencoba mengambil hati dari PKB untuk tidak terlalu berkeras seperti itu. Pak Prabowo kemudian membahasakan dirinya dia sowan kepada Muhaimin Iskandar setelah dia kembali dari haji. Pak Prabowo kemarin juga mendatangi rumah dinas dari Muhaimin, dan dalam pertemuan selama 3 jam itu mereka sangat serius membahas pencawapresan, bahwa dia katakan bahwa soal siapa yang jadi calon wakil presidennya Prabowo itu nanti akan ditentukan oleh Muhaimin Iskandar. Itu pernyataan dari Pak Prabowo. Jadi ya posisi Muhaimin itu semakin menguat dalam soal ini, posisi tawarnya semakin menguat. Apakah itu kaitannya kemudian atau itu bisa dipastikan bahwa kalau begitu peluang Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presidennya Prabowo juga menguat? Belum tentu seperti itu, karena ada perkembangan terbaru yang kita duga-duga, kita banyak spekulasi muncul di media, dan ini juga kita lihat sinyal-sinyalnya dari arus di para pendukung Pak Jokowi, para relawan Pak Jokowi itu rupanya mereka sedang mendorong agar Gibran itu menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Ini dikaitkan dengan proses yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi, yakni gugatan judicial review terhadap undang-undang pemilu yang mengatur batas usia calon presiden dan calon wakil presiden itu 40 tahun menjadi 35 tahun. Pas seperti umurnya Gibran sekarang ini. Dan yang menarik yang mengajukan ini itu jadi di luar PSI yang mengajukan, yang ini adalah partai pendukungnya Pak Jokowi, itu juga 2 orang kepala daerah dari Partai Gerindra. Jadi mulai puzzle-nya sudah mulai terbentuk, dan kabar yang berembus kencang kemungkinan besar ini akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi, akan dikabulkan gugatan ini. Kalau betul bahwa seperti itu, bahwa Gibran yang akan didorong menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, ya peluang dari Pak Airlangga Hartarto itu makin berat untuk bahkan menjadi calon wakil presiden saja gitu. Karena itulah kemudian seperti dikatakan oleh Ridwan Hisyam, anggota Dewan Pakar dari Partai Golkar, makanya dia mendorong untuk dilakukan evaluasi. Ada alasan mengapa kemudian Ridwan Hisyam bicara tentang pentingnya mengganti Airlangga Hartarto itu, selain tadi bahwa satu, elektabilitasnya yang tidak naik-naik. Yang kedua, posisi dari Airlangga Hartarto sebagai menteri di dalam kabinet Presiden Jokowi Ma'ruf, yang ini membuat manuver dari Golkar, kata Ridwan Hisyam, tidak lincah gitu ya. Nah, bagaimana, apakah kemungkinan ini bisa mulus, akan terjadi kudeta seperti yang disampaikan oleh Ridwan Hisyam? Apakah ini suara bulat dari Dewan Pakar di Partai Golkar yang diketuai oleh Agung Laksono?
Saya kira ini masih masih prosesnya mungkin bisa panjang, tapi bisa juga mungkin mungkin sangat cepat. Jadi tergantung kata Ridwan Hisam pemilik suara, karena kata dia anggota Dewan Pakar itu bukan pemilik suara. Nah ini yang saya kira masih jadi pertanyaan karena kemudian muncul bantahan dari Ketua DPP Partai Golkar, Dev Akbar Laksono. Ini putra kandung dari Pak Agung Laksono. Dia menyatakan tidak ada pembicaraan, tidak ada rencana itu untuk melakukan munaslup karena mekanisme itu tidak dikenal di dalam aturan partai. Sementara Erlangga Hartarto juga menyatakan bahwa tidak ada rencana untuk melakukan munaslup. Kata dia ide untuk mendongkel, dia juga tidak mendengar ada rencana untuk mengkudeta dia dari posisinya sebagai ketua umum Partai Golkar. Saya kira ini bagaimanapun juga kan kita menyitir dari bunyi pepatah bahwa kalau tidak ada api tidak mungkin ada asap gitu ya. Nah ini bukan hanya asap lagi, tapi ini sudah disampaikan secara terbuka ke media. Dan tentu saja ini akan mendorong adanya semacam dinamika internal di Partai Golkar, bahkan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi turbulensi. Ini kan biasa, para politisi memanfaatkan peluang di dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang, di tengah ketidakmenentuan nasib pencapresan. Kalau pencapresan sudah jelas tidak mungkin, pencawapresan dari Erlangga Hartarto. Jadi kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari ini, tapi yang jelas kalau kemudian terjadi pergantian ketua umum di Partai Golkar, ya dinamikanya akan semakin menarik. Apakah kemudian yang muncul sebagai ketua umum Partai Golkar itu kalau betul terjadi munaslup itu masih dalam kendali Pak Jokowi, Presiden Jokowi, atau muncul figur yang kemudian menjadi yang tidak lagi bisa dikontrol oleh Presiden Jokowi. Dan kalau itu yang terjadi, maka posisi Golkar itu akan jadi sangat dinamis. Mungkin Golkar kalau sebelumnya itu hanya bisa bermain dalam ruang apakah menjadi cawapresnya Ganjar atau cawapresnya Prabowo, kalau muncul figur baru yang memimpin Partai Golkar dan itu tidak di bawah kendali Pak Jokowi, sangat mungkin mereka juga kemudian berlaku menjadi pendukung koalisi di Anies Baswedan. Atau opsi yang paling menarik itu adalah membentuk koalisi sendiri dengan mencalonkan figurnya Golkar internal untuk menjadi calon presiden. Jadi ini sesuai dengan amanat Munas tahun 2019. Figurnya siapa? Kalau kemudian mengacu pada yang dikatakan oleh Ridwan Hisam bahwa elektabilitas Erlangga Hartarto itu hanya tidak lebih dari 1%, ya tidak mungkin menyodorkan nama Erlangga Hartarto lagi. Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.